sejauh ini kan lu merantau di Jakarta. Berasa banget ya perbedaannya memang sama daerah. Dari segi Stand up. iya, beda banget ya. Beda banget karena apa ya, dari sini tuh banyak macamnya, jadi banyak bisa kita lihat, banyak referensinya lah. Karena komunitasnya juga banyak, open mic juga tiap hari gitu. Tiap hari ada. Kalau di bedanya adalah di daerah itu, misalnya kita ngebom hari ini, kita nunggu seminggu untuk ngebales sakit hati itu. Kalau pecah, kalau ngebom lagi. Apa kabar, Yono? Alhamdulillah baik, Bang Yuda, apa kabar? Wah, susah banget dari waktunya, ya ampun. Lagi ada aja, kalau enggak ya lagi kosong. Ini jujur ya, ini sama Yono cuma dikasih waktu 15 menit. Enggak. Sampai besok kan? Mau berapa besok? Enggak, memori gue juga tinggal 40 menit. Wah, sayang banget nih. Harusnya kosong tadi memorinya. Kapan lagi kita bikin podcast tapi durasinya 6 jam gitu. Kayak kuat aja orang. Bro. Ya. Open mic Jakbar, bro. Gak bisa juga gitu. Kan kalau misalnya kan sedikit lebih beda, lebih baik sih dibanding di lebaran. Iya, benar. Ya kan, podcast durasinya sekali podcast 6 jam. Iya, siapa yang mau nonton tapi Yono? Gak peduli. Kok nggak peduli? Nggak peduli. Ya kan kita kudu mikirin ini yang siapa yang nonton, siapa iklan masuk apa enggak. Biar orang penasaran. Wah, anjing nih 6 jam ngomongin apaan aja sih gitu. Ya, itu mah bisa di skip. Menit segini nggak seru. Menit segini nggak seru. Nggak apa-apa, yang penting kan durasinya panjang. Durasi 6 jam yang ditonton 15 menit itu ya sia-sia juga. Nggak ada. Mending nope 10 menit tapi banyak yang nonton. Ngapain? Aduh, kamu harus ke kos, Bro. Kenapa? Harusnya bikin konten di kos. Harusnya kita ya. Iya, Di kos ya. nanti kos lagi. Buat apaan sih? Bro, itu jamaah Anopiah itu apa? Apa sih sebutannya? Penontonnya Nope. Susah, Bro. Susah. Penontonnya Nope. Itu militan. Bener, tapi emang nggak cuma Nope-nya doang. Maksudnya emang Coach The Red tuh lagi ngangkatnya di YouTube nih. Nah, Buset, notif lu bunyi ntar gue gampar ya orang lagi bikin konten. Jangan bisa di silent dulu. Ini begini-gini nih bikin gedek kadang-kadang. Iya. Pakai G gedeknya. Hah? Pakai G. Pakai G gedek. Kalau pakai F Gedef. kalau aku ya nggak setuju sama pansos. Lebih setuju, ini ada karya Bang Yuda, siapa tahu ada penikmat Coach The Red yang kebetulan suka sama karya Bang Yuda ke depannya gitu. Gitu. Jadi kita nggak, yang penting nggak, siapa tahu nih di antara jamaah Al-Nopiah atau penikmat Coach The Red ngelihat Bang Yuda, seru juga ternyata, akhirnya dia ngikut gitu. Berarti bukan pansos namanya. Bukan pansos kalau saya. Tapi memasarkan karya. Memasarkan. Memasarkan karya, memanfaatkan teman. Kan gunanya teman untuk dimanfaatkan. Tapi serius lu lagi sibuk apa sih emang? Alhamdulillah kemarin lagi ada diajakin sama teman-teman, kemarin diajakin series sama Ko Ernest. Oh, series. Yo. Series 8 episode gitu lah. Oh iya. Series barunya Ko Ernest gitu. Yo. Punya Ko Ernest. Iya, tapi untuk kebutuhan brand. Oh. Jadi brand datang ke Ko Ernest sebagai PH Imaginary, yeah. Jadi produser gitu Ko Ernestnya. Ko Ernestnya belum selesai. Ada nama di ujungnya. Bisa langsung jadi produser. Gimana ceritanya Enggak, sih Ko Ernest langsung Yono jadi produser tuh gimana nih? Makin sebel gua ntar. Jadi main di seriesnya. Iya, makanya kemarin pas Bang Yuda ngajakin, waktu itu masih belum bisa. Terus apa lagi? Lagi sibuk-sibuk apa lagi? Paling yang ini sih diundang-undang orang. Di apa? YouTube, di TV juga TV, lagi banyak loh ya kemarin ya. Ya Bang. Apa aja kemarin udah main di mana aja? Udah mampir. Yang TV. Heeh. Kemarin tuh terakhir Tonight Show. Tonight Show udah. Terus Lapor Pak udah. Lapor Pak udah ya? Udah. Oh udah. Udah Lapor Pak. Lapor Pak malah awal-awal malah ya? Iya awal-awal. Udah lama bener. Terus kemarin juga apa yang jadi hansip apa? Itu di Hansip. Shopee ya itu mah. Bukan. Itu di ini. Di BTS. Ya, bercanda tapi santai. Iya benar. Trans 7. Benar. Bener. Anak sekolah udah juga. Anak sekolah belum. Anak sekolah belum. Ya. Oh belum.
Kemarin udah dihubungin, cuman jadwal. Ya. Oh, nolak bisa ya? Bukan nolak, nggak bisa. Ya tapi kan kalau nolak kan nggak mau, beda dong. Loh, tapi itu kan lu nolak berarti kan? Mas Yono, ini kita dari anak sekolah. Ya. Bisa nggak syuting hari ini? Hari ini udah ada, ya tuh saya udah kegiatan. Jadi bisa nggak di reschedule? Nolak berarti itu kan? Enggak dong, minta reschedule. Cuma Minta sampai sekarang nggak di schedulein. Karena sebel. Karena sebel. Anjing nih orang nih gaya-gayaan. Anak sekolah loh ini. Kita anak sekolah kan nih. Ini Yono Bakri loh. Diundang kok minta reschedule gimana nih? Nggak usah. Masih ada orang ompong lain. Undang yang lain aja. Nggak bisa jadi kemarin. Mas Yon, kamu tuh gabung di stand up Samarinda ya? Ya. Samarinda di Kalimantan Timur. Berarti bareng sama senior-seniornya itu Mas Yogi, Setiawan Yogi, Ardit, terus Iksan, Street 2015, Iksan Ayam, siapa Ayam. nama panjangnya? Nggak ada, Iksan doang. Oh iya ya, Iksan ya, terus terus lagi Samarinda tuh ya? Yang dulu sempat Suci 4, Prabakti. Oh benar. Itu Rizky yang kemarin LKS tuh senior juga tuh. Oh Rizky ini. Rizky mana sih? Rizky kemarin yang LKS. Yang mana sih? Yang juara? Enggak, yang juara anak baru, anak Budi. Oh itu anak Samarinda juga ya? Samarinda. Oh iya benar. Oh makanya Samarinda lagi bagus nih kayaknya. Lagi oke-okenya ya? Iya. Samarinda. Lo gabung stand up Samarinda tahun 2014 akhir. Aku tuh kayaknya pernah ke Samarinda deh. Tahun berapa? Serius? Iya. Oh pernah. Acara komik jalan-jalan. Komik jalan-jalan. Iya. Kamu nemenin Musdalifah. Bener, nemenin Musdalifahnya iya. Bener. Acaranya apa ya? Komik jalan-jalan, ada Viko, ada Betul. Ada Musdalifah. Udah ya itu ya? Iya, berdua. Iya bener. Saya ngelihat itu di situ. Saya sebagai penonton. Oh, itu lu masih nonton? Nonton. Oh, belum gabung. Udah. Oh, udah gabung tapi gabung. Lu gabung tahun berapa sih? 2014. 14 ya tahun-tahun itu berarti. Iya, awal-awal. Oh. Jadi tuh bentrok, besoknya Sun kami. Sun bener. Besoknya Sun. Nah, itu aku yang naik. Oh, lu yang naik. Makanya di komik jalan-jalan itu yang naik yang lain. Karena aku udah ada Sun. Oh, udah ada Sun besoknya. Itu gue Samarinda dulu, Balikpapan dulu. Samarinda dulu ya? Baru Balikpapan ya? Iya. Itu kan 2 jam ya? Sejam ya? Iya 2 jam. 2 jam 3 jam. Dari kan bandara dulu Balikpapan tuh. Seringgan. Itu tahun berapa ya? Benar 2014. Iya 2015 itu. 15 habis Suca itu. Iya. Habis Suca 1. Aku baru ingat ya Bang Yuda pernah. Iya. Cuman kita belum ngobrol dulu Bang Yud. Bang Yud sombong. Gimana sombongnya? Gitu. Oh berarti lu gabung 2014 di stand up Samarinda. Awalnya memang suka nonton stand up, suka nonton komedi atau gimana ceritanya? Jadi Bang, zaman sekolah tuh aku suka niruin OPJ untuk di kelas. Oh. Selama malamnya nonton OPJ, besoknya ditiruin di kelas. Mainan. Gitu. Iya. Lu nya apa sama teman-teman lu juga? Sama teman-teman juga. Jadi kami janjian nonton yang malam ini ya, buat bahan besok gitu. Jadi materinya OPJ tadi malam kita pakai di kelas. Gitu. Lu jadi siapa? Macem-macem. Oh, ganti-ganti role. Iya, mainannya doang yang kita pakai. Oh, enggak ada yang lu ngapalin ininya Sule, enggak. Lu ngapalin partnya Ajis Gaga. Enggak. Oh. Jadi kan udah sama-sama nonton nih. Mungkin apa ya, ada sense of humor masing-masing. Ada yang lu inget kan sama lu mainannya gitu? Enggak, langsung aja. Oh iya. Jadi misalnya aku main apa, teman-teman langsung nimpalin. Langsung gitu, dia main apa aku timpalin gitu. Oh, di kelas. Seru banget. Seru Bang dulu Bang. Dan semuanya emang tapi lagi rame-ramenya sih OPJ ya. Waktu itu zaman sekolah SMA tahun berapa itu ya? 2009 2010-an gitulah. Itu awalnya apa namanya ini sama komedi gitu berarti. Iya, sebelumnya tuh cuma nongkrong-nongkrong doang. Dan tanpa aku sadari ternyata dari dulu tuh aku tukang cerita. Jadi misalnya kita lagi liburan kemana gitu Bang. Ada kejadian dong. Nah, yang tukang nyeritain kejadian itu tuh aku. Kalau ada kejadian lucu gitu, jadi aku yang berdiri gitu nyeritain depan teman-teman. Iya, dan baru aku sadarin sekarang ternyata aku tukang cerita. Dulunya iya. Yang ternyata bisa storyteller lah. Iya, bisa
ada pengaruhnya ke karir lu sekarang. Iya. Lu stand up ternyata dulu gue emang demen cerita sama teman-teman. Iya, kalau misalnya ada kejadian lucu, jadi gue tambahin kayak hal pas gitu. Cuma nggak tahu kalau itu hal pas, kayak hiperbola. Cuma kayak gatal aja kalau lu cerita, lucunya di ujung doang. Gitu. Iya. Kan cerita ada lucunya kan. Terus kayak aduh anjing ini kalau teman-teman nungguin cerita gue, lucunya cuma di ujung doang. Iya. Makanya diceritain dulu sempil-sempilin gitu. Zaman-zaman sekolah juga. Zaman sekolah sampai yang lulus juga gitu. Sebelum gabung stand up malah. Pas sudah sekarang malah nyadarin oh ternyata dari situ gitu. Iya. Makanya hitungannya waktu aku pertama gabung, pertama kali naik stand up pecah banget. Oh, beneran. Pas 2014 itu? 2014. Pertama kali stand up langsung pecah. Gak cerita apa? Jadi sebelumnya tuh aku nulis blog. Gila keren. Waktu sekolah diajar nulis blog kayak ini ngedumel, kenapa sih namaku Suyono gitu di tahun 2000. Oh, tapi personal blognya. Tulisannya ya. Tulisan, kenapa sih namaku Suyono, kakakku Nur Hadi, adikku Andi, kenapa aku Suyono doang gitu. Iya. Jadi marah-marah tentang itu aja tulisan. Terus aku sempat nanya ke mamaku kenapa aku kasih nama Suyono. Kata mamaku nggak punya referensi. Karena waktu itu mamaku nggak punya TV. Oh. Gitu. Itu yang aku tulis. Terus kayak komedinya zaman dulu ya Bang Iya. Yang aku nggak tahu teknik tapi langsung ada komedinya. Untung aja waktu itu mamaku nonton waktu aku lahir nggak punya TV. Coba seandainya aku lahir terus mamaku punya TV yang ditonton tapi iklan. Masa ya nama aku Kalpanak gitu. Gitu dulu. Udah what if ya? Udah what if. Tanpa lu tahu teorinya. Itu dari mana berarti bisa nulis kayak gitu awalnya? Nggak tahu Bang Yud, nongkrong. Emang nongkrong terus kayak emang suka ngebayangin kayak gitu-gitu ya? Ledek-ledekan gitu sama teman-teman. Untung waktu itu saya nggak punya TV gitu. Iya, untung waktu itu ledekin. Untung aja mama udah punya TV. Iya benar. Gitu. Jadi dari tongkrongan sebenarnya tanpa sengaja juga memang udah ada what if-an gitu. Kayak ngecengin ya. Kayak kami kan nongkrong sambil jualan bensin eceran. Jadi tempat tongkrongan kami tuh biar menghasilkan. Jadi kami patungan satu orang 20.000, udah beli bensin kita jajar di depan sambil nongkrong sambil jualan bensin. Tongkrongan lu gampang meledak. Nggak pecah lagi ya. Agak riskan ya ngerokok di situ ya. Iya. Agak deg-degan gitu ya. Iya. Jadi tuh ada mitosnya waktu kami jualan tuh Bang Yud. Kalau misalnya ada kucing terus dikencingin, itu laris habis kencingannya. Ini aneh, apa pajangannya? Iya, kayak kayunya gitu kan. Iya. Nah, kalau ada kucing terus habis kencingin anjing kami usir, tapi habis. Berapa kali kejadian? 4 atau 5 kali. Anjing. Sampai ada temanku yang pengen banget punya pacar gobloknya dia minta kencingin kucing biar laris katanya. Saking itu udah kebukti laris. 5 kali laris anjing. Tapi dikencingin akhirnya? Enggak lah, enggak berani kucingnya. Kencing aku. Kirain nurut beneran kucingnya. Nah, abis pertama kali stand up pecah. 3 kali stand up aku pecah Bang Yud. Berturut-turut. 3 open mic pertama. Setelah itu selama setahun ngebom. Ya Allah, jatahnya 3 kali doang. 3 kali doang. Agak ini ya, ngagetinnya dikasih pecah dulu gitu. Dikasih pecah dulu biar nggak kabur gitu. Kayak ngejaga pelanggan. Iya benar. Ngejaga pelanggan. Iya benar. Paling nggak kalau ngebom kan udah tahu rasanya pecah nih enak nih. Jadi masih berusaha. Iya. Gitu. Tapi maksud gua gini, lu tahu stand up-nya awalnya dari mana gitu? Metro TV Bintang BT. Nonton. Pertama kali yang lu tonton Bintang BT. Nggak sengaja atau memang sengaja? Nggak sengaja. Lagi dari channel. Ya jadi itu blog itu udah ada. Sebelum aku tahu stand up, aku udah nulis blog banyak kalau ada part-partnya gitu. Terus pas lagi nonton gitu Metro TV, apa nih gitu. Dardor Bang Bintang BT yang bang, apa nih? Oh ini namanya stand up. Baru cari tahu tuh. Apa itu stand up komedi gitu-gitu. Langsung cari tahu berarti. Langsung nyari tahu. Langsung sampai ketemu konten, nggak tahu nih lupa aku nama kontennya Pak. Yang pasti yang ngajarin stand up itu Ernest, Rian Adriandi, ngomongin setup punchline di YouTube. Lupa di YouTube-nya siapa? Iya lupa YouTube-nya siapa. Yang pasti yang ngajarin itu Ernest sama Rian Adriandi. Jadi kayak ternyata ini setup punchline gitu formatnya. Baru aku kembali ke tulisan itu, ke blogku itu, coba aku baikin lagi, gitu. Akhirnya dari setelah lu nonton video itu, lu asah lagi di tulisan itu buat blog itu. Baru ada teman
yang ngasih tahu kalau ada kafe nih yang ada stand up-nya gitu. Ayo datang, mau nonton doang awalnya Bang Yud. Pas nonton Bang Yud, awalnya tuh ada rasa pengen naik. Cuman ngelihat orang ngebom takut. Masa 6 yang naik 6 nya nggak lucu. jadi nggak berani naik. Iya. Wah ternyata Susah ternyata. Nah terus kami mau cabut. Aku bertiga sama temanku tuh. Dibilangin, ayo dah kamu naik dah. Kita mau main futsal nih, cepetan naik. Nanti telat gitu main futsalnya. Gue bilang, nggak berani tuh, banyak yang nggak lucu. Aku takut kayak gitu. Gue bilang, kalau misalnya kamu naik nih, ku bayarin nih kopi sama nanti futsal gue bayarin. Katanya gitu. Terus aku mau bercanda orang-orang zaman dulu gitu Bang, gitu. Yang pura-pura berdiri terus pulang. Ada kan gitu kan? Pura-pura berani, padahal pulang. Tapi sialnya pas aku berdiri, MC-nya pas lagi ngomong, ini siapa yang mau naik? Aku nggak denger nih MC ngomong apa sebelumnya. Cuman bertiga doang nih bercandaan yang tadi. Pas berdiri, oh itu dia gitu. Langsung gitu, kasih tepuk tangan. Iksan sama siapa gitu yang tepuk tangan. Jadi satu kafe tepuk tangan gini, wah aku anjing. Ditodong. Padahal mau bercanda sama temen padahal. Niatnya. Akhirnya dipanggil naik open mic pecah. Kok bisa pecah? Itu blok tadi Bang Yud. Dari materi itu. Dari materi blok itu. Ngomongin kayak materi awalku tuh itu Suyono, kenapa kasih nama Suyono? Karena pernah kenalan sama cewek. Terus berdua sama temen namanya Rian. Kalau kenalan aku Rian, aku Suyono, aku Nita, kata ceweknya. Terus dia nanya lagi ke aku, maaf tadi namamu siapa? Aku pikir anjing dia nanya aku, dia suka sama aku nih. Suyono kenapa? Nggak apa-apa, sama kayak nama bapakku. Gitu zaman dulu. Tapi itu dari kejadian nyata? Kejadian nyata. Jadi kejadian nyata yang kutulis di blog. Berarti gini, maksud gua pas lu nggak awal-awalnya lu nggak sengaja terus nonton stand up Metro, terus akhirnya lucu banget gitu. Terus akhirnya lu googling apa itu stand up comedy, ketemulah video yang setup punchline itu. Terus lu aplikasikan lagi di blog lu. Ya. Untuk nge-rewrite atau lu bikin cerita-cerita yang akhirnya berdasarkan teori setup punchline itu. Kepake jadinya. Akhirnya kepake. Untung yang lu tonton stand up. Coba yang lu tonton waktu itu Metro Sinwen. Blog lu jadi blog tulisan Cina. Ni siapa namanya? Ini siapa? Wo yang di Chico. Sekarang saya jadi pemain bareng saya. Emang pemain baru saya harus bisa bahasa Cina? Teriakannya minimal. Ayo. Aduh. Iya. Tapi apa ya? Itu kayak ini berarti ya. Maksudnya lu seneng nulis ngeblognya gitu, seneng nulis blog. Dan seneng tulisan itu tuh kan berdasarkan keresahan, keluh kesah lu gitu. Tapi lu tetap pengen ada sisi-sisi komedinya gitu dari tulisan itu kan. Gitu. Terus nggak sengaja kayak alam tuh mendukung lu untuk untuk ini ya, maksudnya untuk ketemu sama komedi yang lu pengen gitu, yang cocok gitu. Akhirnya berpengaruh di tulisan lu, terus lu main ke open mic juga nggak ada niatan pengen naik, ternyata tiba MC manggil, kayak alam tuh ngedukung aja lu akhirnya buat stand up gitu ya. Iya juga sih Bang. Secara nggak langsung. Dan yang di Jakarta juga gitu. Waktu awal-awal kan aku asisten tuh Bang Yud. Niatanku Jakarta adalah ya udah siapin aja dah. Nanti ketika kesempatannya datang kita bisa maksimal. Kayaknya tuh kayak udah dari dulu alam tuh nyeting kayak gitu kali ya. Kayak sebelum stand up udah disuruh nulis dulu tanpa sadar. Dapat panggungnya dapat kesempatannya gitu, bisa dimaksimalkan. Iya bener. Iya kayak alam ngedukung lu untuk apa ya? Kesini nih jalurnya nih gitu. Iya, tapi di waktu yang ketika lu siap datang gitu waktunya. Bukan ketika lu belum siap, cuma faktor-faktor pendukungnya tuh kayak udah terjadi sebelumnya gitu. Iya bener. Lucu banget. Nah tapi pas abis lu 3 kali open mic, setelah itu lu setahun ngebom tuh, kenapa bisa ngebom menurut lu? Dari situ ternyata komedi tuh nggak segampang yang kupikir. Karena mungkin ketika aku pertama kali naik, orang masih ada yang ngetawain, oke, jokesnya ada. Tapi mungkin ada juga yang mengetawakan orangnya, bukan isinya. Oke. Iya kan, kayak awal-awal tuh kayak aku ngomong fucking shit, itu udah orang ketawa. Awal-awal. Tapi kan kalau formula itu diulang lagi, betul, udah nggak berlaku. Udah nggak spesial gitu. Jadi memang harus dari isinya nih, jokesnya yang gimana. Nah dari situ mungkin,
harus nulis lagi, belajar lagi terus. Maksud gue setahun Yon. Setahun ngebom bang. Lama banget Yon. Lama bang. Setelah lu 3 kali open mic pecah, kok bisa setahun lu nggak dapetin ininya lagi gitu, pace-nya lagi. Dan itu, nah mulai yang gabung komunitas, terus mulailah masuk ilmu-ilmu, teori-teori, terbebani oleh teori-teori, ilmu-ilmu. Jadi tuh kayak kehilangan naturalnya. Betul. Makanya sekarang aku mikirnya aku stand up bukan untuk hebat-hebatan, pengen hibur orang aja. Teknik-teknik saya tahu, cuman nggak fokus ke sana. Kayak pakai gimmick, aku sekarang senang pakai gimmick, masih gitu. Nggak secara langsung gue pengen pakai ini namanya teknik gimmick gitu, enggak gitu. Iya. Kayak kalau ini bisa menghibur orang dengan cara kayak gini, ya udah gitu. Iya, benar. Selama setahun itu. Jadi terbebani sama teori-teori yang lu dapet gitu. Bener malah. Iya. Kayak waktu itu zaman Bang Panji mesake Bang Saku apa. Wah itu pokoknya kalau naik open mic itu tiba-tiba materi politik gitu. Tiba-tiba materi keren. Iya. Di penonton apaan sih orang nih? Bukan, nggak cocok. Tapi pengen lu nya ya gara-gara ngelihat Panji materinya begitu. Oh ternyata stand up yang begini gitu kan. Iya. Ada anggapan komedi cerdas. Betul, gitu. Ada opininya apa? Materinya harus berdasarkan keresahan sosial. Iya. Oke, gua pakai lah gitu. Coba. Kenapa sih ini ayam ngoceh? Kok bisa ada ayam ngoceh di panggung? Iya, udah. Berarti setahun itu akhirnya lu apa yang lu lakukan tuh sampai akhirnya bisa ketemu pecahnya lagi? Lomba internal. Kayaknya Sambar ini termasuk awal-awal dari komedi puncak itu season 1. Kayak komedi internal di komunitas gitu, kompetisi internal kompetisi internal di situ kayak udahlah, tujuannya kan pengen menang nih, jadi harus lucu, jadi udah mengesampingkan teori-teori itu tadi. Tapi kan butuh waktu ya, maksudnya lu cukup lama juga gitu bergelut sama teori-teori yang akhirnya malah bikin lu kehilangan sense komedi lu secara natural gitu. Itu cukup lama berarti. Maksudnya titik baliknya udahlah gitu, ini gue pusing banget sama teori-teori, udah gue pengen ngelucu aja, ngapain jadi susah amat gitu. Ini gue punya premis ini, ngapa kudu ada what if, kudu ada rule of three, ya Allah. Ini bagaimana sih, udah diem gitu. Karena pasti ada titik itunya kan sebenarnya. Iya itu. Ada. Maksudnya setelah hal apa tuh yang bikin lu kayak gitu? Jadi kompetisi internal itu yang juara 1, 2, 3 akan jadi openernya Ernest Prakasa Happiness. Happiness waktu itu. Tahun berapa Happiness itu? 2015. 15. Iya kayaknya 14 15 deh. 15 akhiran gitulah kayaknya. Jadi ini kalau misalnya aku masih mempertahankan teori dan gugur, aku nggak jadi opener nih. Kehilangan kesempatan ini. Jadi fuck lah. Yang pasti ini penonton ketawa. Orang selesai open mic gitu, selesai kompetisinya terus aku lolos, Yogi bilang, "Yon, ini materimu nggak ada punchline-nya loh sebenarnya," katanya gitu. Tapi kan tadi penonton ketawa dong. Maksudnya nggak tahu aku gimana waktu itu ya. Berarti punchline kan? Lah iya dong. Iya dong. Penonton ketawa. Walaupun sekedar kan? Gitu cuma mimik. Iya. Tapi punchline. Punchline kan berarti. Tapi murah. Pakai ngecit. Kok bisa? Tiba-tiba di tengah percakapan biasa, cuman pakai mimik. Ya kan kalau mau ditarik secara teori, misalnya kayak gitu mimik aneh, masuknya ke act out bisa. Act out, benar. Iya kan? Kenapa mesti disalah-salahin? Ya mungkin waktu itu Yogi ngasih tahu biar berkembang. Betul. Karena juga kompetisi kan. Betul. Tapi aku sadarin, yang penting penonton ketawa. Tapi lolos akhirnya. Juara 1 saya Bang. Juara 1. Gokil. Juara 1 langsung jadi. Berapa minggu itu kompetisinya? 2 bulan apa? Lumayan lama ya. Lumayan banyak berarti. Iya, lumayan banyak waktu itu. Ada audisi juga. Jadi keresahannya karena anak Samarinda tuh jarang yang lolos suci. Jadi kita bikin audisi sendiri. Jadi golden tiket juga kami. Anjing aneh banget. Ardit masih ada waktu itu. Lucu sih. Oh iya ya. Ardit tapi dia sekedar pulang, tapi mau balik lagi. Nah sementara dia nge-MC tuh acara audisi. Iya. Akhirnya kan maksud gue
si teori itu kan membantu untuk teman-teman yang nggak punya sense secara natural gitu kan. Kalau buat elu yang udah punya sense-nya, buat orang-orang kayak elu gitu atau orang-orang yang punya sense komedi secara natural ya mungkin teori ya nggak harus dipikirin banget gitu, karena ya mungkin bolehlah buat sebagai referensi kalau misalnya lagi buntu gitu, anjing gue nggak tahu nih premis ini mau dibawa kemana, oke dah gitu, gue harus pakai teori gitu, harus pakai teknik-teknik yang gue pelajarin. Tapi kalau emang secara natural udah lucu ya udah gitu, maksudnya nggak harus lu pusingin sama teori. Anjing gue pengen kayak gue pernah ngelihat Awe what if-nya kan keren banget ya, yang what if. Gue pengen kayak Awe, tapi gue kadang nggak bisa, ya udah itu Awe gitu. Iya benar. Gitu nggak bisa, kadang-kadang tuh nggak bisa kita paksain. Makanya aku ada terkendala kalau kompetisi Bang. Kendalanya adalah aku nggak pernah mikirin aku harus lebih baik daripada orang. Oh. Aku pikirin adalah yang penting aku lucu nih dengan caraku. Kalau kamu bisa lucu dengan caramu ya udah. Walaupun itu lebih lucu kamu ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kan ya maksud gue kalau kompetisi ya lu karena kompetisi ya lu harus lebih lucu dari orang gitu. Nah, makanya sebenarnya sejatinya kayaknya aku tuh bukan orang yang kompetitif gitu. Tapi kalau misalnya aku memilih untuk ikut kompetisi ya aku harus ikut aturannya. Betul, tuh. mau gitu, iya. Kalau enggak ya nggak bisa jadi juara. Bener, gitu. tapi kalau ditarik dari sebenarnya gitu nggak ada, maksudnya jiwa kompetitif nggak kurang. Aku fokus ke diriku masing-masing aja. Ya diri sendiri aja ya. Gimana caranya, pokoknya gue lucu aja. Iya lucu aja. Terserah orang mau lebih lucu mau kagak lucu bukan urusan gue. Bukan urusan gue, yang penting gue lucu gue gitu. Tapi bagus juga sih mindset sebenarnya, nggak mikirin orang lain gitu, nggak. Kadang-kadang kalau di kompetisi ada anjing sih ini lucu banget ya, gimana nih, habis akhirnya waktunya mikirin gitu doang. Benar. Duh gimana nih caranya gue bisa lebih lucu dari dia, LPM gue lebih banyak. Itu doang dipikirin, akhirnya gila sendiri. Nggak, lupa sama diri sendiri. Materi gitu. Belum ada. Kadang-kadang tuh ya tricky lah gitu, tricky. Kompetisi lah gitu secara mental. Sedangkan di satu sisi kan kalau kompetisi kan jiwa fight-nya harus kuat, harus banget. Pokoknya kalau bisa tuh kayak berdarah membunuh orang itu. Bunuh kau dengan tawaku. Aku kurang yang gitu-gitu. Tapi kompetisi belum pernah ikut sebelumnya. Pernah. Apa aja? Enggak yang kayak Suca audisi? Audisi Suca sekali. Suca berapa? Suca yang terakhir. Suca 4. Audisi di mana? Di Jakarta. Oh iya. Iya. Oh. Audisi Jakarta. Nggak lolos. Jadi lolos tahap pertama, tahap kedua nggak lolos. Oh, tahap kedua udah nggak. Terus Suci 9 kemarin nyoba, nggak lolos. Suci 9 nyoba. Online. Yang audisi offline-nya di Banjarmasin ikut, dapat silver ticket kan. Harusnya ke Jakarta. Tapi kan kepotong pandemi jadi online. Pas online nggak lolos. Kenapa? Nggak tahu, katanya nge-lag. Baru di Kompas lucu lagi ininya. Yono nge-lag hampir lucu gitu dia. PT. Ininya apa tayangannya? Itu kan keluar materi Jawa asli di materi audisi itu. Iya. Bapak saya Jawa, ibu saya asli. Cikonfes pernah juga aku bangin. Kompetisi Cikonfes? Iya. Yang masih di PRJ. G-Expo. Iya, PRJ sih. PRJ ya? Iya sih. Beda event aja. Tempatnya sama. Oh, lu ikut ke Jakarta ya? Jakarta. Enggak juara. Dan enggak dapat perhatian orang sini. Ngebahas apaan emang? Apa? Ngebahas apaan? Oh, keras materi waktu itu Bang. Oh, keras tuh. Gimana ya? Kalau kata Ardit ya, lucu. Cuman nggak yang bikin kita wah materinya itu. Ngebahasnya tapi bukan personal. Ngomongin aku nikah juga. Oh. Kayak aku tuh kalau dari situ aku ambil sudut pandang anak pesantren. Aku dulu kan sempat pesantren 4 tahun. Banyak banget ini lu ya. Sesuatu yang pengen bisa dibahas dari lu tuh ternyata banyak banget ya. Iya, tapi nggak layak TV kalau dibawain di stand up. Iya nggak sih? Iya. Aku makanya kalau stand up tuh lebih suka yang underground gitu. Ya ini sedikit gambarannya waktu itu aku bahas. Umurku waktu itu 27, pengen buru-buru menikah karena aku tahu pahalanya gede. Gede banget. Itu pas kapan? Cikonfes. Iya. Umur lu 27 apa 28 gitu. Sekarang umur berapa? 30.
Tua kan? Tua bro, kan ompong. Tapi kan lu baru 25-an Yon. 30 bro. Ya Allah udah 92 bro. Makanya kalau dia bilang Yono cepet ya, cepet apanya? Ini udah 30 guys. Bagus. Berapa tahun saya di Samarinda dari 2014. Iya. Terus sama tadi materinya. Itu pengen banget menikah, pengen nikah cepat karena tahu nikah itu pahalanya gede banget. Sebagai referensinya adalah hadis dhaif. Walaupun dhaif tapi mantap nih bunyinya nih. Barang siapa yang berhubungan intim dalam perkawinannya sah di malam Jumat, maka pahalanya seperti membunuh 1000 Yahudi. Nah, itu tuh setupnya itu. Ya pastinya udah gitu-gitu. Berarti lu senang materi yang begitu-gitu? Tipikalnya. Yang dalam-dalam iya. Kalau stand up. Kalau enggak juga, maksudnya tergantung crowd-nya gitu. Ya. Maksudnya paling enggak nih. Tapi gua nggak expect lu punya materi yang kayak gitu-gitu tau Yon. Masa sih, Bang? Iya, sumpah. Karena sejauh ini kan maksudnya lu containable gitu anaknya kan. Maksudnya jadi kayaknya kalaupun stand up juga mungkin lu akan lebih hati-hati untuk cari materi gitu. Gua pikir ternyata lu bisa sekeras itu juga gitu ya kalau gitu. Ya mungkin ya yang kita bahas tadi Bang, kayak misalnya disuruh yang gigi tuh oke. Disuruh yang bisa gitu. Maksudnya udah ada cadangannya nih. Benar. Untuk tipe event yang gimana gitu. Gue gak expect aja anjing, gue baru tahu gitu. Kalau ternyata bisa juga hardcore gitu materinya. Mampus nggak tahu kan materinya Yono. Nanti diambil yang ketawa-ketawanya aja. Mampus gue sensor. Tapi balik lagi Yon ke soal tadi. Maksud gue setahun lu sempet ngebom terus akhirnya sampai dapat pecahnya lagi karena lu ada tekanan kompetisi, pengen jadi opener, kesempatannya biar jangan sampai hilang. Tapi pas fase-fasenya lu ngebom, fase-fasenya lu mikirin teori, lu bisa ngasih gua gambaran nggak? Ini nih Bang, yang ngebedain gua waktu musingin soal teori sama ya udah nih pas materi gua seada-adanya gitu. Lu bisa ngegambarin itu gak? Lu ada contoh materi mungkin pada waktu itu? Lupa ya contoh materi gimana. Yang pasti triggernya adalah ya karena Bang Panji. Waktu itu kan aku nggak tahu tuh bedain mana ini materi untuk show atau materi yang untuk open mic 5 menit gitu. Yang aku tonton Mas Ake Bangsa aku kan setupnya panjang. Terus pansanya bom. Nah beda dia aku setupnya panjang, pansanya 1. Yang gitu-gitu tuh. Iya. Kadang-kadang ternyata boleh ya setup panjang segini ya gitu. Cobain bikin gitu. Cuma nggak ngebayar punchline. Dan itu adalah beda konteks juga. Jadi nggak ada yang salah ya waktu itu aku karena proses belajar aja. Ternyata kayak banyak pertanyaan. Ternyata stand up bisa gini ya. Ternyata boleh gini ya. Nah itu yang eksperimen di awal itu tuh yang nggak worth it nih gitu. Ternyata. Tapi bukan berarti sia-sia juga dong. Enggak. Tetap kepake juga sebenarnya Malah sampai sekarang juga aku ngerasa teori sangat ngebantu ketika kita buntu. Kata Abang itu tadi. Kalau misalnya udah bisa praktek ya udahlah gitu. Teori sangat ngebantu sih. Tapi udah ketemu enaknya sekarang kalau stand up gitu loh akhirnya. Gaya lu stand up. Tapi pas di Jakarta makin dapet sih Bang. Makin dapet karena ngelihat teman-teman di Jakarta, wow, gila. Sangar dan yang kagetnya adalah bahkan dari komik-komik yang sebelumnya aku nggak tahu. Gimana kagetnya? Kaget itu. Mau 2 kali nggak? Nggak usah. Aku paksa nih. Nggak usah. Please. Gimana sih? Lebih mendesak ya kagetnya. Di Jakarta gila di Jakarta. Yang bikin ke Jakarta apa sih? Memang sebenarnya niatan tuh aku udah hopeless waktu di Samarinda. Udah resign kerja. Resign kerja tahun 2019 pengen ikut audisi Suci. Oke. Sucinya nggak ada karena pemilu. Tabungan waktu itu 15 juta uang pesangonku. Rencanaku Bang gitu ya. 15 juta ini akan ku pakai buat keliling audisi sampai aku dapat. Anjing. Sumpah. Lucu banget. Sumpah 15 juta nih. Pokoknya Surabaya nggak dapat, ke Jogja nggak dapat, ke sini ke Jakarta, sampai Jakarta nggak dapat, udah berhenti. Bukan di situ jalanku.
28. 15 juta duit pesangon maksudnya kan bisa buat bertahan hidup sampai lu dapat kerja lagi. Biasanya kan begitu. Biasanya. Dipakai buat audisi mah. Ya, sebulan habis Yono. Tapi sucinya nggak ada. Iya, sucinya nggak ada. Nggak ada, tetap habis juga sih. Makanya. Anjing. Sorry gue motong. Kerja apa sih? Sebelumnya kerja di mana? Di distributor farmasi. Karyawan aja. Karyawan. Dan sebenernya aku yang stand up, gajiku 7 juta sebulan tuh beneran banget. Wah anjing. Beneran itu, bener-bener. Ada beberapa acara komunitas yang bentrok sama kerjaan, bosku ngamuk, dan aku nggak bisa, harus pilih salah satu. Setelah ini terus aku mikir, Ernest waktu itu gambling juga gitu. Ya. Dan dia ngasih jatah kalau bisa setahun 2 tahun nggak berhasil, udah balik aja. Paling nggak ada ijazah aku udah S1 dan pengalaman kerja. Resign aku. Baru sadar Ernest 1. Yang lainnya kan banyak ya nama-nama yang udah resign. Kayak itu. Tapi pas udah sini, ini yang mungkin kayaknya kayak lebay gitu. Waktu ikut audisi 9 kemarin tahun 2020 berarti. Pas gagal itu aku bersyukur banget. Sangat bersyukur. Bukan masalah ketemu Nope, ketemu apa enggak, akan kalah sama Nope enggak. Ketika aku gagal 2020 audisi, aku sadar ternyata skillku belum ada apa-apanya. Ketika ngelihat yang lain. Enggak. Ketika gagal, ketika lu nggak dapet, nggak lolos, akhirnya lu menyadari emang belum. Iya. Emang belum. Makanya dari situ Bang Yud. Itu aku breakdown lagi semuanya. Materiku tuh kunolin semuanya. Keren banget. Beli buku bahasa Indonesia karena kan stand up pakai bahasa Indonesia. Betul. Nih. Beli buku bahasa Indonesia, beli buku public speaking, beli buku apa, breakdown semuanya tuh. Nulis tiap hari. Terus apa nih? Suci udah nggak bisa konten, makanya lahir yang Poskamling itu. Dari kedepresian gue itu, depresi banget. Mulai dari nol muncul mikir-mikir konten Poskamling. Baru stand up, bikin show. Saya pulang saya waktu itu ke Jakarta sama Pak Gamayel 4 hari. Pulang langsung bikin show. Judulnya Jangan ke Jakarta. Oh iya. Iya. Lu bilang jangan ke Jakarta tapi lu ke Jakarta lagi. Nah, itu dia. Yang nonton sebel. Tapi itu beneran sih. Ya, orang nyuruh jangan ke Jakarta dia ke Jakarta, sukses lagi katanya. Mau sukses sendiri anjing. Anjing lucu banget. Jadi itu pas waktu itu kayak anjing bersyukur banget nih. Seandainya nggak ada kejadian aku nggak lolos suci itu, ya mungkin aku akan tetap seperti orang yang itu nggak ngupgrade, nggak yang pengen belajar lagi. Taruh misalnya lu lolos waktu itu, dikasih lolos, tapi ternyata yang nggak jauh-jauh banget juga perjalanan lu. Bisa jadi karena memang dari skill nulis dan delivery juga biasa-biasa aja. Pada waktu itu. Karena nggak ada saingan. Yeah. Aku ngerasanya Bang gitu. Makanya anjing bersyukur banget nggak lolos itu. Kalau misalnya aku lolos, aku nggak punya konten Poskamling. Nggak mengawali untuk berkonten gitu. Iya. Nggak punya konten Poskamling, nggak punya ya semuanya. Makanya anjing ketika kita berada di titik terendah tuh, wah itu bagus tuh, titik bagus sebenarnya untuk memulai semuanya. Benar harus banget. memang diinjak-injak sama dunia. Memang harus ada momen lu diinjak dulu gitu baru lu melek. Iya, biar sadar. Biar lu nggak belagu. Iya, benar. Pasti orang tuh suka ngerasa gue bisa, gue ini, gue karena belum diinjak, bener. Tapi pasti ada momennya itu buat apa namanya kita muhasabah gitu. Bener. Menyadari apa kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita selama ini gitu. Iya, bener. Termasuk munculnya lu tuh nginjek gua sebenarnya. Enggak dong. Lu cepet banget ngerantau di Jakarta setahun udah kerjaannya banyak. Bang Yud. Kita di Jakarta dari tahun 91. Ari-ari dikuburnya di mari. Buset dah. Kesali. Hari-hari kuburan di sini. Lah iya. Aduh ya Allah. Kasarnya begitu tapi Iya. emang bener gitu. Lucu Akhirnya kita banget. jadi ada waktu buat merenung apa sih gitu. Iya. Sejauh ini kan lu merantau di Jakarta. Berasa banget ya perbedaannya memang sama daerah. Dari segi Stand up. iya, beda. Beda banget ya. Beda banget karena apa ya, dari sini tuh banyak macamnya, jadi banyak bisa kita lihat, banyak referensinya lah.
Karena komunitasnya juga banyak, open mic juga Iya, tiap hari gitu. Tiap hari ada. Kalau di bedanya adalah di daerah itu, misalnya kita ngebom hari ini, kita nunggu seminggu untuk ngebales sakit hati itu. Kalau pecah, kalau ngebom lagi, Nunggu seminggu lagi. nunggu. Setahun. Iya itu. Ya. Iya kan? Iya benar. Kalau di sini kan saya bikin materi kemarin ada yang premisnya ikut Nego Numbang Zawin 3 kali open mic. Pertama di UNJ. Rebo. Besoknya Ciledug. Kemis. Nah, besoknya di Jakbar. Jakbar. Udah jadi. Udah. Nggak perlu nunggu 3 minggu. Iya, 3 minggu sebulan. Benar. Kalau ini bisa 3 hari bisa langsung lu babat. Iya, pulang dari UNJ dibaikin. Benar. Dipakai di Ciledug. Dibaikin yang di Jakbar solid. Solid, bungkus. Udah bungkus. Iya benar. Di situ perbedaannya sih. Speed ininya ya. Speed kesempatan open mic-nya soalnya di sini banyak gitu. Memangkas waktu untuk latihan itu. Betul. Iya. Beda banget ya, berasa banget ya. Ya mungkin kalau misalnya kemarin aku ngebom setahun di Samarinda, kalau di sini sebulan apa? Setahun juga. Setahun juga. Sombong kamu. 2 tahun. Iya, malah lebih lama. Gak berhenti stand up lagi, masih aja udah 2 tahun. Soalnya di sini kan kalau ngebom kan dihina. Gak ada sadar dirinya di 2 tahun ngebom. Masih tetap stand up. Kata-katain orang aja itu. Iya. Aku dengar materi yang zamannya ada jual beat itu Bang. Iya. Enggak tahu siapa gitu, materi siapa, Bang Gilang. Gua beli ini materinya tapi jangan dipakai lagi. Itu lucu banget. Itu Jonek. Materinya yang apa? Jonek mah Pak Haji sih yang beli ya? Iya, kalau Jonek wajib. Dibeli bakar gitu. Iya, beli bakar. Lucu banget. Jangan dipakai lagi. Saking sebelnya tuh. Saking sebelnya. Sampai bayarin beat lu. Untuk apa? Untuk supaya nggak dipakai lagi. Nggak dipakai lagi. Gua nggak mau ada beat ini di dunia. Ngotot banget loh. Kan orang sebel. Orang yang punya duit ngeliatnya, gue bayarin lagi. Jangan lu pakai lagi. Dah. Aduh. Respect ke Jakarta, mantap banget. Bersyukur berarti Yon ke Jakarta ya. Bersyukur karena dari dulu tuh memang pengen udah itu tadi udah hopeless sama Samarinda. Maksudnya nilai job juga nggak terlalu, belum melek lah maksudnya di sana, belum nyampe ke sana. Masih sulit gitu ya. Masih sulit. Ya, Bener. Dengan harga yang pantas gitu. Makanya pengen ke Jakarta, cuman takut kalau di Jakarta nggak ada pegangan pasti untuk uang. Ya. Makanya ditahan. Oh, makanya pas ada Pak Gamay ada kerjaan, aku yang minta. Kalau mau keluar kota aku mau dong. Temenin roadman gitu. Diajak, kesini ditawarin. Memang udah ada jalan nih kayaknya Bang. Benar. Ya itu memang alam udah ngebawanya begitu tuh caranya. Maksud gue gini, sejauh ini lo gabung stand up gitu ya, entah even di Samarinda sampai akhirnya lo ngerantau ke sini dan sampai bisa ya bisa ada di titik sekarang gitu. Mungkin memang ya belum sesukses teman-teman yang lain gitu, misalnya masih ada di proses menuju itu gitu. Tapi masih jauh. Hal apa yang paling lu syukuri banget gitu lu bisa kenal sama stand up ya? Pola pikir, mindset. Soal mindset kayak gimana tuh? Tentang hidup kayak biasa. Tentang hidup Malah kayak di stand up kita diajarin untuk mapping, mapping. Pakai 5W1H. Ya. Itu dasar dari critical thinking kita. Jadi kalau misalnya pemecahan masalah di hidup juga udah kebiasaan. Misalnya ada punya masalah apa di hidup yang di luar karya gitu. Yeah. Ini kenapa bisa begini? Ini gimana pemecahannya? Jadi udah biasa. Kayak kemarin skripsi yang di kampus juga kebantu sama udah biasa stand up. Iya kalau itu iya. Kan kayak pengaruh apa gitu. Udah biasa mapping kita. Ngebantu gitu. Banget ya. Ngebantu banget untuk skripsi, Bro. Jadi teman-temanku yang lain yang pintar-pintar ketika skripsi kok kenapa kebingungan ya gitu. Iya. Karena enggak terbiasa make itu tuh. Kalau kita kan terbiasa make. Kayak contoh kasus, kesimpulan, solusi kesimpulan. Itu kan di skripsi kan kayak gitu semua kan polanya. Dan kita di stand up udah kebiasa di setiap satu permasalahan kita pakai itu. Solusi kesimpulannya apa. Benar. Kebantu sih, itu yang paling bagus di stand up tuh menurutku. Dan ilmunya bisa kepake kemana aja, nggak cuma untuk ngelawak. Iyo, untuk marketing. Stand up juga bagus banget. Udah ada critical thinkingnya, udah ada ide kreatifnya. Makanya kan teman-teman kita komik banyak yang jadi
konten kreator, terus ada yang jadi tim kreatif. Betul. Iksan sekarang jadi CEO perusahaan lokal. Oh, CEO keren. Karena udah biasa mikirin gitu, marketing jago, Mikir hal-hal dengan apa ya? Nggak cuma mikir di hal-hal yang permukaan gitu ya. Iya. Kita nguliknya dalam soalnya. Karena nulis kan. Iya, terbiasa mengulik materi sampai dalam-dalam gitu nguliknya kan. Kayak misalnya dalam kebutuhan marketing ini kenapa sepi ya? Nah, Dicari gimana masalah kalau kenapa. gua ini, gimana kalau gua pakai cara ini, gimana kalau gua Apa resikonya kalau misalnya kita pakai cara ini? Betul. Apa impactnya gitu? 5W1H. 5W1H. Udah biasa kita pakai itu. Bener ya? Iya. Pakai di semua lini. Mulai di marketing apa lagi misalnya? Pasti kepake. Di Marketing digital apalagi. Oh iya, bener. Jelas. Dan itu lu pakai di kehidupan lu gitu. Iya. Dalam mencari solve dari problem-problem di hidup lu gitu. Iya. Itu juga lu pakai. Anjing lucu banget. Makanya kayak dari segi sekarang sih menurutku ya bedanya aku sama teman-temanku di Samarinda yang belum kelihatan adalah mungkin mereka fokusnya cuman di bagian stand up-nya doang. Tapi aku ada sedikit-sedikit mikirin marketingnya gimana. Iksan sih ngasih tahu aku. Kata Iksan gini. Iya, lu pernah cerita nih. Kenapa Yono lucu tapi nggak ada job? Kata Iksan. Kenapa? Karena orang taunya cuman oh Yono lucu. Ya udah, selesai. Tapi orang nggak tahu kalau Yono bisa membuat sesuatu dengan lucu. Makanya kayak ditampilin apa bikin konten. Oh Yono bisa bikin sesuatu nih konten yang lucu. Coba aku kasih uangku ke situ. Supaya terpromokan dengan lucu. Itu kan strategi juga tuh. Benar. Jadi nggak cuma taunya lucunya doang, nggak bisa apa-apa gitu. Tuh kan. Kepikiran gak lu pada lu hal-hal begitu? Yono kepikiran lu. Iksan bro, mantep nih Iksan. Brainstorm. Banyak hal berarti yang bisa dipakai dari ketika lu ketemu stand up, akhirnya bisa lu pakai dalam kehidupan gitu. Itu yang paling lu berasa banget ya. Berasa banget. Critical thinking, mencoba menjadi orang lain, jadi memahami kadang-kadang. Memahami sudut pandang orang lain. Ternyata ada sudut pandang yang dari sini loh. Gitu. Itu juga berasa batu. Berasa banget kan? Sudut pandang yang berbeda gitu. Dulu kita ngotot banget sama sudut pandang kita sendiri kan. Kayak sudut pandang kita paling bener aja pokoknya kalau ada apa-apa gitu. Kan sudut pandang itu tergantung background story-nya apa kan? Bener, itu dia. Ternyata kan banyak, makanya orang kadang suka berantem sama orang tuh gitu karena ngotot sama sudut pandangnya sendiri kan. Kita nggak memahami sudut pandang orang lain terhadap satu masalah gitu. Benar. Makanya harusnya tuh anak stand up tuh paling santai lah. Santai. Harusnya ya. Harusnya. Tapi kalau misalnya santai juga nggak nulis materi jadi. Terlalu santai. Anda terlalu santai. Bukan santai yang itu maksudnya. Bukan yang itu dong. Kayak Nope dibilang banyak ngelesot tapi jobnya banyak. Yang orang nggak tahu setiap Nope ngelesot itu uploadnya 5. Dia itu baring-baring itu ngedit. Bener, lu nggak tahu kan. Kayak kalau ngelihat Nope kayaknya hidupnya santai amat, rebahan. Tapi kok ada aja. Tapi kok duitnya 40 juta. Ini dia kerja. Dia rebahan nih. Kerja. Tapi lu pernah kepikiran ini gak, Yan? Maksudnya kayak gue pengen menjadikan stand up sebagai batu loncatan gue. Entah jadi artis, entah jadi. Pernah gak sih terbesit hal-hal kayak gitu? Malah sebenarnya Bang itu ya. Aku udah ketika Yon, gue mohon maaf boleh gak Yon? apa? Gue mohon maaf banget nih. Apa tuh? Kantong lu keluar. Oh iya Bang, maaf Bang. Gerah katanya. Gerah. Bisa gak sih dirapihin dulu gitu? Tangan udah begini-begini. Kantong keluar. Semenjak gagal, jadi aku brainstorm lagi tuh sama Iksan sebenarnya aku ini apa. Jadi tuh malah sekarang aku tidak mengklaim diriku sebagai stand up comedian. Tapi komedian aja. Komedian. Oke. Yang mana stand up comedy hanya salah satu platform yang aku pakai untuk menyalurkan komediku. Jadi aku bisa menghibur orang lewat mana aja sih? Lewat stand up comedy, lewat konten Instagram, lewat acting, lewat apapun itu caranya. Jadi tujuanku adalah bagaimana caranya aku supaya bisa menghibur, bisa lucu. Platformnya semua ini gitu.
apapun. Kalau nanti tiba-tiba di lampu merah ada sikat. Yang penting bisa menghibur. Kemarin juga lu bikin konten-konten di lampu merah lagi. Blok banget. Aneh kata gue. Gue tuh tadinya sempat kepikiran juga buat YouTube gue. Tidak berani eksekusinya, Pak. Gak berani eksekusinya. Gimana ngamen stand up di lampu merah dicuekin orang. Yono bikin. Monyet dia berani. Yono berani. Aku yakin, Pak, itu ide. Ya, lama banget eksekusi. Ada di kepala orang banyak. Iya. Aku juga udah lama ide itu. Nah, ini kalau nggak dieksekusi diambil orang. Gedek kan kalau udah diambil, ya udahlah kata Yono gokil juga. Makanya aku bilang sekarang apa ya? Ya komedian aja udah. Ya mengklaim diri lu kalau lu Iya. menyebut diri lu adalah seorang komedian. Iya. Gitu. Dan stand up comedy ini bagian Salah satu platform. Platform lu untuk menyalurkan komedi lu. Gitu. Iya. Makanya aku sama-sama fokusnya, stand up-nya fokus, kontennya fokus, actingnya fokus. Karena gitu. poinnya adalah lu berkomedi. Gitu. Iya. Dimanapun lu berada gitu. Dan gimana pun caranya. Menghibur orang. Ini. Tujuannya adalah untuk menghibur orang. Sampai kayak itu kan lama juga tuh. Waktu di Jakarta juga sempat depresi juga tuh, sebenarnya aku nih apa sih gitu. Belum dapat tuh aku pengennya apa. Sampai kesini nyadar, oh ya udah, kalau misalnya kita bisa menghibur sampai kapanpun, kanan kirinya ini akan dapat, entah itu uang, entah itu apapun itu ya. Kalau intinya kalau bisa menghibur pasti dapat nih gitu. Jadi fokusnya supaya bisa menghibur. Gokil. Itu. Tapi dengan tujuan lu menghibur itu udah pasti si stand up ini punya pengaruh yang besar dong dalam lu berkomedi sekarang berarti kan. Titiknya dari situ. Ya, karena titiknya dari situ. Dari situ. Nah. Jadi karena stand up bisa ke konten, bisa ke acting. Ilmunya dari stand up. Pertanyaan gua, kalau nggak ada stand up gimana? Terbayangkah dirimu? Terbayang, saya akan seperti orang yang tinggal di sebelah rumah saya. Yang mana timeline-nya udah ada hidupnya. Bekerja dari pagi sampai sore, liburan dia mancing, dia naik gunung, ngumpulin uang untuk menikah, setelah menikah nunggu punya anak membesarkan, dan itu sulit. Mati dah. Ya kan sama, lu stand up juga kan ntar menikah juga, membesarkan anak juga, matinya juga kan. Ya timeline-nya beda. Lu pikir kalau kagak ketemu ketemu stand up lu kagak mati anjing? Enggak. Gitu. Buset udah mulai takabur lu ya. Enggak, Bro. Buset. Maksudnya adalah timeline hidup tuh udah sama gitu. Ya. Polanya tuh ya udah kerja pasti, udah liburnya kapan, uangnya seberapa, itu udah ke ini semua. Tapi kan ada enaknya juga begitu, bukan? Enak. Saya nggak bilang nggak enak. Enak. Cuman apa ya? Kayaknya aku bukan tipe orang yang siap akan itu. Kayak pas aku resign itu deg-degan dapat job. Itu tuh bagiku malah seru gitu. Oh, jadi lu lebih seneng kayak gini lah sekarang. Seru. Jadi apa yang ku dapatkan tergantung apa yang ku lakukan. Kalau kerja kan maksudnya walaupun kita malas atau apa ngakalin ya udah dapatnya segitu. Lu yang malas sama lu yang rajin gajinya sama. Iya. Gitu. Enggak fair. Kalau ini kan fair. Fair. Kalau aku kerja, kalau aku lakukan sesuatu ya aku dapat sesuatu. Kalau enggak ya enggak gitu. Iya benar. Itu berarti. Itu bedanya di situ. Kalau nggak ada stand up lu gimana berarti menyalurkan keinginan komedi lu? Di tongkrongan. Siap special show di tongkrongan. Karena sebelumnya udah dijalanin kan? Iya. Sebelum kenal stand up udah ngelawak di tongkrongan. Bakal jadi abang-abangan. Jadi abang-abangan di tongkrongan. Itu puncak karir. Tertinggi ya jadi abang-abangan. Mabok. Karena lucu. Memang lingkunganku Bang lucu, Bang. Apa abang-abangan tuh kalau nongkrong tuh padet LPM-nya. Tapi emang iya kan? Iya kan, di mana-mana kan. Bener. Dar. Sampai aku pelajarin, aku bisa masuk circle abang-abangan karena aku lucu. Sebelumnya nih jadi kayak susah tapi tahu Yon. Susah Bang. Lucu di tongkrongan abang-abangan tuh susah pelan-pelan. Iya, pelan-pelan dikesetin dulu. Sampai pride-nya tuh Bang. Yang angkatanku anjing Yono nongkrongnya sama itu, maboknya sama itu gitu. Disegenin jadinya sama yang angkatanku.
Model ngelawak, Bang. Pelan-pelan awalnya jadi tukang loki dulu, ya kan? Iya benar itu dulu. Ini kacung dulu. Dari situ tuh langsung punchline dar. Wah, berapa bulan kemudian duduk aja kasih junior yang lain. Ngelawak aja. Iya. Masuk. Terakhir deh On, berarti ini mungkin lo ada pesan buat teman-teman yang pengen ngerantau, pengen berjuang di Jakarta. Ya nggak harus merantau sih, mungkin lo pengen berkarya gitu atau pengen melakukan hal yang lo suka gitu. Iya. Apa ya, aku pesan anjing banget. Jangan pesan Nggak usah pakai anjing, kenapa anjing sih? Enggak, aduh kayak kesannya tuh. Ya enggak, tapi kan maksud gua lu kan udah membuktikan kalau lu masih bisa. jauh banget, masih belum, masih jauh. Masih saran. jauh. Iya, inilah apa ya apa ya kalau selain pesan ya enggak ada. Apa ya, kayak takutnya sok tahu gitu Yang aku. enggak so tahu, maksudnya kan lu selama ini udah ngejalanin apa yang ya lu istilahnya lu udah menabrak limit lu lah gitu, limit. Oh. Ya. Ini aja. Kalau kamu mau ngelakuin hal sesuatu yang kamu suka, jangan alasan. Kalau lu mau ngelakuin apa yang lu suka, Jangan alasan, apapun itu. Ya. Bisa dia bilang, aku mau bikin ini karena aku suka. Tapi ini nggak ada. Untuk sesuatu yang kamu suka, kalau ada alasan, kayaknya nggak worth it lah. berarti lu nggak suka-suka banget. Nggak suka-suka banget. Jadi ya udah lakuin aja apa yang lu suka tanpa ada alasan. Iya. Yang positif ya. Bener sih. Yang positif ya. Konteksnya yang bahaya positif. juga. Iya. Kayaknya agak bahaya di belakang ini. Iya udah. Yang positif. Konteksnya yang positif. Iya. Untuk hal berkarya atau melakukan sesuatu yang positif. Gitu ya. Ya. Oke. Terima kasih Yono sudah mampir ke YouTube diriku ini. Tapi boleh ngomong nggak? Apa tuh? Ternyata kamu seorang penanya yang jago ya, Bang. Loh, kenapa emang? Jago kamu nanyanya. Kenapa bisa jago? Enak ngalir ngobrolnya. Lah, lu ngeremeh. Ternyata lah, maaf ya. Selama ini tidak menduga. Nggak kelihatan emang gua adalah seorang penanya. Bener, enggak kelihatan. Lu pikir gua bikin kayak gini-gini biar apa? Kenapa? Biar ada job nge-host. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Yono. Dadah.